Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Di surat Al-Kautsar ini artinya khairu kathiruhu, kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah kepada Rasulullah dan kita hambanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Nah di situ inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya mereka yang membencimu, mereka yang mengintimidasimu, ada perencanaan sesuatu mengagalkan dakwahmu, mereka telah diputuskan, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya Rasul diuji, dimusuhi dengan dakwanya, dengan kebaikan. Tapi kata Allah sendiri yang berikan statement kepada orang yang memusuhi Rasulullah, yang mengancam Rasulullah, dia putus dari rahmat Allah. Begitupun kita, konteks ayat Al-Kautsar ini bahwasanya ini berikan motivasi buat kita. Artinya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, umatnya Rasul, ketika ada orang yang memusuhi kita, yang zalim kepada kita, yang gak suka dengan kita, yang benci dengan kita, jangan dimusuh. Biarlah Allah yang nanti akan memutuskan dia, bahkan tidak masuk ke dalam surganya Allah. Bu, ceramah kalau lapar begini. Artinya putus dari rahmat Allah, bahkan tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu janji Allah. Dan surat Al-Kautsar ini banyak nasihat buat siapa? Buat kita hamba yang beriman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran inilah petunjuk buat kita. Amalin, dikaji, difahami, dia mengerti. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu mau dimusuhin sama Allah, nggak dapat surga. Orang yang putus dari rahmat Allah masuknya neraka. Ibu pernah masuk ke dalam neraka, lah mana orangnya? Inilah janji Allah. Artinya ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal, dan menjadi orang yang rendah hati, tidak takab. Ketika diuji sama Allah, beras gua masih banyak, duit gua masih bejibun, betul. Tapi kalau orang diuji sama Allah, putus dari rahmat Allah, dia kagak sabar, tidak ikhlas, tidak tawakal, maka orang yang model kayak begini tidak mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan Allah tidak akan memberikan dia ke dalam surganya Allah. Kenapa? Putus dari rahmat. Orang yang menyambut rahmat dari Allah apa? Ketika diuji, maka dia ikhlas tawakal. Rasul menyampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Muhyiddin An-Nawawi, kata Rasul, inna izamil jazai ma izamil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan kepada hamba itu di dunia. Lapar gua. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah paling cinta, paling demen kepada orang yang diberikan musibah dalam bentuk ujian. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, ikhlas, sabar, innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah cinta sayang kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus Allah cinta demen orang yang sabar. Faman radhiya, barang siapa yang ridho, kata Rasul, dia mampu menghadapinya dalam bentuk ujian, tidak membutuhkan silaturahim dengan ujian lewat orang itu, maka ganjar kata Allah, kata Rasul, falahur ridho, mendatangkan ridho Allah. Kalau ridho Allah kita gapai, kita kita mencari Allah dalam bentuk ujian, pasti endingnya orang yang diberikan ujian akan sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia dan akhirat. Jadi kata Rasul, faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dalam bentuk musibah yang ditimpakan oleh hambanya, tapi dengan
falahur ridho. Kalau Allah ridho, Masya Allah, ganjarannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan diri kita. Saat sakaratul maut, padahal lagi sakitnya luar biasa, dia sabar. Ketika sakaratul maut, maka Allah akan tutup segala keburukannya, kemaksiatannya, kemungkaran, dosa-dosa ditutup sama Allah. Kenapa? Rahmat sudah dia dapatkan, diuji sama Allah, dia sabar dan ikhlas. Bu, siap diuji sama Allah? Tumbuh bisul di pantatnya? Katanya siap. Nah, oleh karena persiapkan diri kita, gapai rahmat Allah, melewati yang namanya ujian. Tapi sebagai guru, waman sahito, kata Rasul, ini nyambungan hadis tersebut. Waman sahito, barang siapa yang gerutu, marah, kagak terima atas yang menimpa ujian yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan derajat dari Allah, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan wafatnya ketika sakaratul maut, kemungkaran, kemaksiatan, kezuliman, dosa-dosa dia akan diperlihatkan, maka matinya su'ul khati. Ibu mau pilih mana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Amin ya Rabbal. Itulah endingnya bagi orang yang beriman, sukses dunia dan akhirat. Endingnya bisa menghadapi sakaratul maut, mengucapkan la ilaha, ujian cobaan la ilaha, susah sedih la ilaha, resah gelisah galau la ilaha, duit nggak punya duit la ilaha, la ilaha, la ilaha, kagak punya beras la ilaha, suami gagah pulang-pulang, itu tauhid kita kepada Allah. Maka orang yang la ilaha illallah hidupnya bahagia. Amin ya Rabbal. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah diingetin sama guru-guru kita ya, bahwa sebenarnya dalam surah Al-Kautsar ini mengingatkan kita ya, bagi orang-orang yang mendapatkan ujian. Maka salah satunya adalah caranya dengan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya, ingat Allah, agungkan Allah ya, dan juga memutus atau menyembelih, tadi kata Ustadz Azhari ya, menyembelih sifat-sifat buruk ya, bahwa orang-orang yang kita sudah melakukan semua yang Allah perintahkan ya, mereka mengatakan kita terputus ya. Ini dicontohkan oleh Nabi, apa yang dialami oleh Nabi, justru mereka yang sebenarnya terputus dari rahmat Allah ya. Jadi buat kita yang istiqomah di jalan Allah, tetap tebarkan kebaikan, tetap melaksanakan ibadah kita dengan tentunya menyebarkan kebaikan, menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Oke, banyak, depan deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fani dari Majlis Taklim Baitur Rahman, RW 08 Parakan, Pondok Benda, Pamulang 2. Siap Mbak Fani. Izin bertanya Pak Ustadz, kita kan manusia biasa ya, kadang ada yang suka, kadang ada yang gak suka. Gimana caranya biar hati kita tuh gak sakit hati sama orang yang benci sama kita? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz David dijawab. Orang zulim sama kita, benci sama kita, buahnya gedeg aja ngelihat kita. Jengkol aja. Jengkol. Bawaannya dia ngelihat kita marah aja. Mukanya dia kalau ngelihat kita kayak mukanya ditekuk 17 setan. Ada modal kayak begitu? Lah mana orangnya? Kagak ngikut. Kabarin ke dia. Dan kita ngebalasnya jangan yang buruk-buruk. Sombong oleh dia sedekah. Betul. Kita diuji sama Allah. Orang yang model kayak gitu benci sama kita, salah gua apa sih? Beras gua udah kasih, hampir lagi telur gua udah bawain, Indomie 1 dus gua bawain, kurang apa mukanya masih sebel aja ngeliat gua.
Diuji sama Allah melewati, padahal sholat kita rajin, puasa kita rajin, sedekah kita rajin, tahajud malam hari rajin, pagi hari duha rajin. Diuji cuma kayak begitu, kita zolim media. Saya kalau diuji kayak begitu Bu, saya balikin, saya senyumin malahan. Senyum. Ini dibalas. Oh no, por dia lewat dia, yang benci lu mana orangnya? Sebel gua sama dia. Balasnya jangan begitu, orang yang zalim sama kita, hati orang yang beriman kolbun sal. Jangan seperti kolbun mayit, kolbun munafik, kolbun marid. Apa kolbun marid Pak Ustadz? Hati yang penyakit, ada orang yang gedek sama dia, sama dirinya. Balikinnya zolim. Mudah-mudahan antara malam ular kobra masuk rumahnya. Dicatek satu keluarga, berlagi dia. Jangan kayak begitu, orang yang kolbun salim, orang fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah sampai datang kematian, sembahlah sama Allah, hati termasuk sembah sama Allah. Kolbun salim, hati yang selamat, indah, senang. Diuji sama orang yang begitu, model kayak begitu, datang ke tempat kita, gedek sama kita. Bagaimana Allah uji apa kita orang kayak begitu? Jangan ngikutin orang yang model kayak begitu. Ketika gak suka sama kita, berarti itu contoh yang gak patut kita yang kita nirui. Jadilah kepribadian yang berakhlakul karimah. Waqfid janahaka lil mu'minin, rendah hati. Dia sombong sama kita, balasnya senyum. Assalamualaikum Rodiah. Gitu, berani begitu. Assalamualaikum Fatimah. Assalamualaikum Bu RT. Begitu Bu ya. Siap? Insya Allah kita selamat dari orang yang menzolimi kita. Baik, amin, amin ya robbal alamin. Bu, emang enak dizolimin? Enggak enak ya Bu ya. Tapi di situ sebenarnya ternyata letak ujian kata Ustadz ya tadi, bahwa kalau kita udah ikhlas, niat nolong dia dulu karena Allah, hatta walaupun dia sakitin kita, urusan kita bukan sama orang itu, urusannya sama Allah. Tapi kalau kita masih sakit hati, berarti kita belum ikhlas ya Bu ya. Betul apa betul? Siapa yang pernah ngalamin sakit hati? Digituin orang, ada yang pernah kayak begitu? Mana orangnya? Banyak. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Banyakin syukur, sedikitin ngeluh. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.